Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Oke. Di kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi berjudul berpikir komputasional dan literasi digital. Ada yang sudah pernah dengar tentang komputasional dan literasi digital? Kalau belum, Ibu jelaskan. Jadi tujuan kita belajar ini, yang pertama menjelaskan konsep belajar berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan literasi digital dalam mencari menggunakan informasi dengan bijak. Yang ketiga, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan pendekatan komputasional. Yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Jadi, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis menjadi efisien. Itu kalau di komputer itu kita memecahkan masalahnya menjadi secara komputer. Berpikir kita secara komputer. Jadi, di berpikir komputasional itu ada 4 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama, dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Apa itu dekomposisi? Nah, dekomposisi ini adalah memecah masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini Ibu kasih contoh tentang cara membuat nasi goreng. Nah, kalau kita tidak tahu membuat nasi goreng itu bisa menjadi masalah besar. Tapi di komposisi cara besarnya kita kecilkan. Yang pertama dari bahan-bahan buat nasi goreng itu apa aja sih? Terus alat-alatnya apa aja sih yang digunakan? Jadi masalahnya jadi kecil. Terus yang kedua, setelah dekomposisi ada pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau masalah-masalah yang kecil yang telah dipecah. Jadi kan dari tadi kan di dekomposisi kan kita memecah antara bahan sama alat untuk buat nasi gorengnya. Nah, kalau di pengenalan pola itu menjadi kita sudah tahu nih tahapan apa yang duluan untuk membuat nasi goreng. Yang disiapin apa? Nasinya harus masak kan? Dan mungkin berasnya langsung jadi nasi goreng, tapi berasnya kita masak dulu, oke? Terus yang ketiga itu abstraksi, itu menghilangkan data yang tidak relevan. Itu maksudnya yang tidak bersangkutan dengan masalah yang kita bahas tadi tentang nasi goreng misal, yang tidak ada sangkut pautnya dengan cara pembuatan nasi goreng, nggak usah kita masukkan. Contohnya kita buat nasi goreng pakai kuali atau pakai panci. Pakai kuali kan, tidak mungkin pakai panci. Panci kan untuk merebus. Terus yang terakhir tahapannya adalah algoritma. Jadi algoritma ini merupakan tahapan dari awal. Ini kita membuat langkah-langkah dari awal bagaimana membuat nasi goreng. Mungkin dari ada yang ditumis dulu bawangnya, ada yang ditumis dulu bumbunya, baru dimasukin sampai nasi gorengnya jadi disajikan. Nah, jadi itulah cara tahapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah berpikir secara komputasional, tapi kita tidak tahu apa itu berpikir secara komputasional. Secara tidak sadar kita sering melakukan. Contohnya kamu pergi ke sekolah yang duluan kamu lakukan untuk siap pergi ke sekolah mau ngapain? Mandi. Terus setelah mandi gosok baju, ada yang gosok baju. Terus ada yang langsung pakai baju
Terus sudah disiapkan pakai baju, kita ambil tas dulu atau pakai sepatu dulu? Ambil tas dulu, baru pakai sepatu. Jadi semua itu ada tahapannya. Itulah yang dimaksudkan dengan cara berpikir komputasional. Nah, karena kalian sudah paham tentang berpikir secara komputasional, jadi di sini Ibu minta buat 4 kelompok. Nanti Ibu kasih masalah tentang cara membuat kapal dari kertas. Oke, sekarang silakan buat 4 kelompok. Ini sudah buat kelompok A. Jadi yang ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, ini Ibu kasih tugasnya. Ini jadi setiap kelompok membuat kapal dari kertas. Setiap kelompok pasti ada yang bisa buat kapal dari kertas kan? Bisa kan? Ada yang bisa? Bisa. Ini Ibu kasih ya. Nah, masing-masing kelompok satu orang pegang kertasnya. Dalam membuat kapal dari kertas. Nah, yang pertama kita lipat 2 kertasnya. Nah, lipat 2 kertasnya. Sudah dilipat 2 kertasnya? Nah, yang bagian terbuka kita letakkan di bagian bawah. Nah, nih. Terus kita lipat lagi 2. Lipat 2. Nah, lipat 2. Sudah? Nah, udah lipat 2. Kita buat temukan menjadi sebuah segitiga. Nih, lipat.
2. Lipat kedua sisi kertas menjadi sama besar. 3. Lipat kertas menjadi segitiga. 4. Buka lipatan segitiga. 5. Lipat lagi menjadi bentuk segitiga. 6. Buka lipatan lagi dengan hati-hati. 7. Kapal sudah jadi. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, jadi itu tadi dari teman kalian mempresentasikan apa itu deskomposisi, pengenalan pola, atraksi, dan algoritma dari cara membuat kapal dari kertas. Nah, tadi kita sudah belajar tentang berpikir secara komputasional. Apa sih manfaat dari berpikir komputasional untuk kalian? Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membuat merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan menjadi lebih efisien. Dan masih ada 3 lagi, membuatmu menjadi pemecah masalah. Jadi kalian bisa memecah masalah-masalah yang ada dalam diri kalian sendiri. Terus yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan mencari solusi. Jadi manfaat dari kita belajar ini, kalian jadi lebih kreatif berpikirnya. Siang, sore, pagi, sore, siang, malam. Nah, siapa yang masih tepuk? Aduh, ternyata masih apa namanya? Pino, ternyata belum konsentrasi. Oke, kita lanjut materi tentang literasi digital. Belumnya kalau dengar kata digital, di pikiran kamu apa? HP, apa lagi? Laptop, apa lagi? Hah? Komputer, terus handphone, terus yang ada di digital. Maksudnya kita bisa main apa? Main game. Game itu gamenya digital beda? Iya, game itu digital. Terus kalian lihat sosmed itu termasuk digital? Iya, masuk digital. Nah, untuk nih, jadi literasi digital itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Kenapa kita harus belajar tentang literasi digital? Karena sekarang banyak kita tidak tahu kebenaran video itu benar atau tidak, ya kan? Terus apa saja yang boleh kita post, apa saja yang boleh kita lihat, atau apalagi umurnya masih pelajar seperti kalian. Nah, ini mengapa sih penting kita belajar literasi digital? Yang pertama, dengan literasi digital kita tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi, ya kan? Nah, karena di era digital sekarang, dengan kecanggihan teknologi, semuanya serba mudah. Kalian yang sebelumnya tadi tidak tahu cara membuat kertas, kalau kalian cari membuat kapal dari kertas, kalian bisa buka searching di YouTube cara membuat kapal dari kertas, pasti banyak keluar, ya kan? Nah, dari kemudahan yang ada itu pasti ada namanya orang-orang yang jahil. Yang pertama itu orang yang bisa menyebarkan hoax. Tahu hoax? Apa itu hoax? Nah, berita palsu. Jadi jangan cepat percaya dengan berita-berita yang sekarang beredar. Terus yang kedua itu kita harus jaga data pribadi. Jaga data pribadi maksudnya seperti identitas kita, identitas keluarga. Karena kalau kita sebarluaskan, itu bisa jadi penipuan. Ada yang menipu di telepon, ini bapaknya dari
anaknya sekarang di kantor polisi, padahal anaknya sekolah. Ada kan? Ada kan tetangga yang pernah menipu? Terus gunakan teknologi secara etis. Dalam literasi digital itu ada namanya etika dalam berkomunikasi. Maksudnya etika dalam digital. Jadi etika kita dalam digital itu harus baik-baik. Sebelum kita post, misal buat status galau nih yang cewek-cewek, harus statusnya jangan yang omongan kok kotor, apalagi yang bercita-cita jadi konten kreator. Ada yang mau jadi konten kreator? Kalau mau jadi konten kreator, usahakan materi-materi kontennya bisa untuk belajar. Nah, ini untuk kamu, Ibu kasih tahu kecanggihan teknologi sekarang. Kamu punya HP sekarang itu bukan hanya untuk main game, buka sosmed, tapi dari HP kamu bisa belajar. Semua pelajaran ada kok di HP. Ada kok, kalian bisa nggak tahu cara perkalian, tinggal ketik cara perkalian. Kalau sudah untuk menghindari penipuan-penipuan, yang pertama untuk berdigital kita harus menggunakan kata sandi yang kuat untuk mengamankan. Kenapa harus ada kata sandi? Kita kan punya privasi masing-masing, ya kan? HP kalian ada kata sandinya enggak? Ada yang pakai K, ada yang pakai sidik jari. Itu untuk menjaga privasi masing-masing. Terus yang selanjutnya, jangan ketik sembarangan. Maksudnya jangan ketik sembarangan. Ya jangan asal ketik post. Nggak tahu yang diketik itu benar apa salah. Kalian kadang komen-komen itu basing-basing, itu tidak boleh. Karena dalam digitalisasi itu ada cara beretikanya dengan benar. Yang ketiga, lindungi identitas digital. Itu yang kata Ibu tadi, jangan sebarluaskan identitas pribadi kamu ke digital. Misalnya ngepost KTP jadi snap IG, nggak boleh kan? Itu data pribadi. Oke, kita break sebentar, azan. Oke, tadi sudah diskusi sama teman kelompoknya. Nah, ini Ibu persilakan, ada yang mau maju duluan? Ada yang mau maju duluan? Nah, ya silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo silakan ke depan. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan berpikir secara komputasional dalam pembuatan kapal dari kertas. Yang pertama, dekomposisi. Bahan apa yang diperlukan untuk membuat kapal dari kertas? Yang kedua, pengenalan pola. Menentukan sifatan berulang dari cara membuat kapal dari kertas. Yang ketiga, abstraksi. Tidak terpengaruh dari warna kertas, yang penting berbentuk persegi panjang. Dan yang terakhir, algoritma. Langkah-langkah membuat kapal dari kertas. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang. 2. Lipat kedua sisi kertas menjadi sama besar. 3. Lipat kertas menjadi segitiga. 4. Buka lipatan segitiga. 5. Lipat lagi menjadi bentuk segitiga. 6. Buka lipatan lagi dengan hati-hati. 7. Kapal sudah jadi. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, jadi itu tadi dari teman kalian mempresentasikan apa itu deskomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dari cara membuat kapal dari kertas. Nah,
tadi kita sudah belajar tentang berpikir secara komputasional. Apa sih manfaat dari berpikir komputasional untuk kalian? Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membuat merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan menjadi lebih efisien. Dan masih ada 3 lagi, membuatmu menjadi pemecah masalah. Jadi kalian bisa memecah masalah-masalah yang ada dalam diri kalian sendiri. Terus yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan mencari solusi. Jadi manfaat dari kita belajar ini, kalian jadi lebih kreatif berpikirnya. Siang, sore, pagi, sore, siang, malam. Nah, siapa yang masih tepuk? Aduh, ternyata masih apa namanya? Pino, ternyata belum konsentrasi. Oke, kita lanjut materi tentang literasi digital. Belumnya kalau dengar kata digital, di pikiran kamu apa? HP, apa lagi? Laptop, apa lagi? Hah? Komputer, terus handphone, terus yang ada di digital. Maksudnya kita bisa main apa? Main game. Game itu gamenya digital apa beda? Iya, game itu digital. Terus kalian lihat sosmed itu termasuk digital? Iya, masuk digital. Nah, untuk nih, jadi literasi digital itu kemampuan untuk memahami, menggunakan dan menilai informasi melalui teknologi digital. Kenapa kita harus belajar tentang literasi digital? Karena sekarang banyak kita tidak tahu kebenaran video itu benar atau tidak, ya kan? Terus apa saja yang boleh kita post, apa saja yang boleh kita lihat, atau apalagi umurnya masih pelajar seperti kalian. Nah, ini mengapa sih penting kita belajar literasi digital? Yang pertama, dengan literasi digital kita tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menjaga etika online dan melindungi data pribadi, ya kan? Nah, karena di era digital sekarang dengan kecanggihan teknologi semuanya serba mudah. Kalian yang sebelumnya tadi tidak tahu cara membuat kertas, kalau kalian cari membuat kapal dari kertas, kalian bisa buka searching di YouTube cara membuat kapal dari kertas, pasti banyak keluar, ya kan? Nah, dari kemudahan yang ada itu pasti ada namanya orang-orang yang jahil. Yang pertama itu orang yang bisa menyebarkan hoax. Tahu hoax? Apa itu hoax? Nah, berita palsu. Jadi jangan cepat percaya dengan berita-berita yang sekarang beredar. Terus yang kedua itu kita harus jaga data pribadi. Jaga data pribadi maksudnya seperti identitas kita, identitas keluarga. Karena kalau kita sebarluaskan itu bisa jadi penipuan. Ada yang menipu di telepon. Ini bapaknya dari Rizky misal, anaknya sekarang di kantor polisi, padahal anaknya sekolah. Ada kan tetangganya yang pernah menipu? Terus gunakan teknologi secara etis. Dalam literasi digital itu ada namanya etika dalam berkomunikasi. Maksudnya etika dalam digital. Jadi etika kita dalam digital itu harus baik-baik. Sebelum kita post, misal buat status galau nih yang cewek-cewek, harus statusnya jangan yang omongan kotor, apalagi yang bercita-cita jadi konten kreator. Ada yang mau jadi konten kreator? Kalau mau jadi konten kreator, usahakan materi-materi kontennya bisa untuk belajar. Nah, ini untuk kamu
tahu ke kecanggihan teknologi sekarang, kamu punya HP sekarang itu bukan hanya untuk main game, buka sosmed, tapi dari HP kamu bisa belajar. Semua pelajaran ada kok di HP. Ada kok, kalian bisa nggak tahu cara perkalian, tinggal ketik cara perkalian. Nih, kalau sudah untuk menghindari penipuan-penipuan, yang pertama untuk berdigital kita harus menggunakan kata sandi yang kuat untuk mengamankan. Kenapa harus ada kata sandi? Kita kan punya privasi masing-masing, ya kan? HP kalian ada kata sandinya enggak? Ada yang pakai K, ada yang pakai sidik jari. Itu untuk menjaga privasi masing-masing. Terus yang selanjutnya, jangan ketik sembarangan. Maksudnya jangan ketik sembarangan, ya jangan asal ketik pos. Nggak tahu yang diketik itu benar apa salah. Kalian kadang komen-komen itu basing-basing, itu tidak boleh. Karena dalam digitalisasi itu ada cara beretikanya dengan benar. Yang ketiga, lindungi identitas digital. Itu yang kata ibu tadi, jangan sebarluaskan identitas pribadi kamu ke digital. Misalnya ngepost KTP jadi snap IG, nggak boleh kan? Itu data pribadi. Oke, kita break sebentar, azan. Oke, tadi setelah azan kita lanjut lagi. Yang selanjutnya, literasi digital untuk pelajar. Nah, guna untuk kalian itu literasi digital membantu proses belajar lebih luas dan interaktif. Namun pelajar perlu dibimbing agar tidak salah arah. Kenapa perlu dibimbing? Karena umur kalian, apalagi umur SMP sekarang, itu banyak salah menggunakan. Kelamuan main HP, kelamuan main game, itu tidak bagus, merusak otak kalian. Jadi untuk digital, literasi digital untuk kalian pelajar itu menjadi belajar kalian lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel, kalian belajar bukan dari guru saja, bukan dari buku pelajaran saja, tapi bisa buka platform pelajaran lainnya seperti Ruang Guru, dari YouTube, dari ChatGPT, bisa kalian buka. Terus gunakan platform edukatif, maksudnya kalian harus banyak menggunakan platform atau aplikasi yang mendukung pembelajaran. Contohnya di matematika itu banyak sekali aplikasi yang membantu proses belajar matematika. Seperti kalau kalian mau buat grafik, buat gambar 3 dimensi, itu menggunakan yang namanya GeoGebra, Desmos. Dan kalau mau menyelesaikan soal matematika, itu ada aplikasi yang namanya Photomath. Jadi soalnya dipoto, jawabannya keluar. Nah, kalian tidak tahu kan? Sekarang itu kalian tuh dimudahkan dengan teknologi. Makanya dimanfaatkan teknologinya, bukan sekadar untuk main game dan scroll sosmed. Terus meredam penggunaan digital. Maksudnya kalian harus tahu mana waktunya belajar, mana waktunya bermain, mana waktunya untuk istirahat. Kalau malam jangan banyak main game, banyakkan waktunya untuk istirahat, jadi belajar tidak mengantuk. Oke, sekarang silakan berdiri. Nah, ya berdiri. Letakkan 2 benda di tengah-tengah kelompoknya. Kalau kertas tadi boleh, bentuk kapal tadi boleh. Nah, kapal tadi boleh kapal tadi. Ya, kapal tadi boleh. Sudah? 2. Jadi satu kelompok 2. Kalau yang ini 3 karena kelompoknya banyak anggotanya. Sudah? Nah. Oke. Nih, kalau ibu bilang
digital membantu kita menggunakan teknologi secara bijak, dan kedua-duanya itu membantu kita untuk di masa depan. Oke. Untuk tindak lanjut dari materi ini, Ibu minta satu kelompok buatkan satu video tentang cara membuat kapal dari kertas. Nanti silakan di post di YouTube, linknya kirim sama Ibu. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.